Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Meka Pramudita dengan NPM 163222080. Di sini saya akan mempresentasikan eh, jurnal jurnal yang sudah saya susun. Berikut adalah lampiran jurnal yang saya gunakan, yaitu uji aktivitas antibakteri ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajava L terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Latar belakang dari penelitian ini berfokus pada potensi daun jambu biji atau Psidium guajava L sebagai antibakteri. Daun jambu biji ini mengandung berbagai senyawa aktif seperti tanin, alkaloid, dan minyak atsir yang diketahui memiliki efek antibakteri. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli yang merupakan salah satu bakteri penyebab diare. Oleh sebab itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kemampuan aktivitas senyawa-senyawa yang terdapat dalam tanaman tersebut mampu menghambat dan membunuh bakteri Escherichia coli lebih tinggi dan dapat mengatasi penyakit diare. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kandungan senyawa fitokimia secara kualitatif dan melihat bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajava L terhadap bakteri Escherichia coli. Metode yang digunakan melibatkan isolasi bakteri Escherichia coli dari sampel feses anak-anak yang terinfeksi diare, analisis screening fitokimia, dan uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun jambu biji yang dibuat melalui proses maserasi. Selanjutnya ada deskripsi tanaman. Nama ilmiah jambu biji adalah Psidium guajava L. Psidium berasal dari bahasa Yunani yaitu Psidium yang berarti delima dan guajava yang berasal dari nama yang diberikan oleh orang Spanyol. Adapun taksonomi dari tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai kingdomnya yaitu plante atau tumbuh-tumbuhan, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledone, ordonya Myrtaz, genus Psidium, spesies Psidium guajavalin. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan dalam penyebutan nama jambu biji. Di antaranya, di Pulau Sumatera itu ada Glime beru dari suku Gayo, dan terus lalu ada Galiman, Batakaro, Mas Yambu, Nias, Biawas, jambu biji, jambu batu, jambu kelutuk Melayu. Lalu ada di Pulau Jawa itu disebut jambu kelutuk di suku Sunda, jambu kelutuk petokal, petokal, jambu kerikil, jambu kerutuk Jawa, jambu bender Madura. Di Nusa Tenggara disebut sotong, Bali, guava flores, goihawas sika. Di Sulawesi disebut gayawas Manado, boyawat Mongondo, koyamas Tansau, dambu Gorontalo, jambu paratugala Makassar, jambu paratukala Bugis, jambu bare, kujabas roti, biabuto buol. Lalu ada Maluku disebut kayawase, Seram Barat, Kujawase, Seram Selatan, Laine Hatu, Lutu Hatu Ambon, Gayawa, Ternate Halmahera. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil screening fitokimia. Screening fitokimia dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung dalam daun jambu biji yang berperan sebagai antibakteri, antara lain flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Berikut adalah tabel hasil screening fitokimia yang didapatkan. Pada flavonoid, pada semua kandungan fitokimia memiliki hasil positif yang berarti mengandung senyawa yang diuji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa senyawa fitokimia yang didapatkan adalah senyawa flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Menurut hasil penelitian Chris Monita tahun 2021, hasil screening senyawa fitokimia didapatkan flavonoid, tanin, dan saponin, tetapi alkaloid tidak didapatkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis pelarut yang digunakan, metode pengujian, dan lokasi pengambilan sampel. Dapat diasumsikan bahwa senyawa fitokimia daun jambu biji tidak banyak terlarut dalam pelarut etanol 70% dibandingkan etanol 96% ketika dilakukan ekstraksi. Purwati menjelaskan bahwa setiap jenis pelarut memiliki kemampuan yang berbeda dalam melarutkan senyawa fitokimia. Selain itu, senyawa alkaloid dari proses ekstraksi yang sedikit bisa saja tidak terdeteksi dengan metode pengujian yang digunakan.
Menurut Lumowa tahun 2018, kepekaan metode uji yang digunakan dapat mempengaruhi keberhasilan uji senyawa pika kimia. Lalu ada hasil penelitian hasil uji aktivitas antibakteri. Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak daun jambu biji dilakukan menggunakan metode difusi cakram. Metode ini menggunakan kertas cakram yang sudah direndam dalam ekstrak daun jambu biji dengan konsentrasi 10%, 15%, 20%, amoksisilin 5 mikrogram per 50 ml dan aquades. Kertas cakram diletakkan di atas permukaan media MHA yang telah diinokulasikan suspensi bakteri Escherichia coli. Uji antibakteri menggunakan metode difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak daun jambu biji memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada berbagai konsentrasi. Yang pertama, pada konsentrasi 10% menghasilkan diameter zona hambat rata-rata 10,7 mm, termasuk kategori kuat. Lalu pada konsentrasi 15% menghasilkan diameter zona hambat rata-rata 13,3 mm, termasuk kategori kuat. Pada konsentrasi 20% menghasilkan diameter zona hambat rata-rata 17 mm, termasuk kategori kuat. Pada kontrol positif, amoksisilin menghasilkan diameter zona hambat rata-rata 13 mm, termasuk kategori kuat, dan pada kontrol negatif aquades tidak terbentuk zona hambat atau 0. Data tersebut memperlihatkan bahwa zona hambat terbesar pada konsentrasi 20% yaitu 17 mm yang termasuk kategori kuat. Berdasarkan kategori zona hambat menurut Aswad, dapat diketahui bahwa ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Kontrol positif amoksisilin memiliki diameter zona hambat yaitu 13 mm yang termasuk kategori kuat sebanding dengan zona hambat pada konsentrasi 15% yaitu 13 mm yang termasuk kuat. Artinya dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Selain itu, pada konsentrasi terendah 10% ekstrak daun jambu biji juga mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan kategori kuat. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin tingginya konsentrasi ekstrak daun jambu biji yang digunakan, maka semakin besar rata-rata diameter zona hambat yang dihasilkan. Lalu ada hasil uji ANOVA. Uji aktivitas ekstrak daun jambu biji terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dianalisa menggunakan uji statistik one-way analysis of variance atau ANOVA. Pada uji homogenitas didapatkan hasil bahwa data homogen. Dibuktikan dengan nilai P 0,071 dan hasil uji normalitas bahwa data terdistribusi normal dibuktikan dengan nilai P 0,062. Sedangkan nilai ANOVA didapatkan nilai P 0,000, artinya nilai P kurang dari 0,005. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antibakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Selanjutnya ada mekanisme aksi. Yang pertama, mekanisme aksi dari senyawa flavonoid. Flavonoid bekerja sebagai antibakteri dengan beberapa mekanisme aksi. Di antaranya menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi dari bakteri. Flavonoid dapat mengikat protein yang mengakibatkan aktivitas enzim mikroba terhambat, sehingga proses metabolisme selnya terganggu. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari senyawa alkaloid. Alkaloid dapat mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga menyebabkan bakteri mati. Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Adapun mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu komponen alkaloid diketahui sebagai interkalator DNA yang menghambat enzim topoisomerase sel bakteri. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari senyawa tanin. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri yaitu dengan cara menyebabkan sel bakteri menjadi lisis. Hal ini terjadi karena tanin memiliki target pada dinding polipeptida dinding sel bakteri, sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna, dan kemudian sel bakteri akan mati. Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase, sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk.
Tanin memiliki kemampuannya untuk mengaktifasi adhesin sel bakteri melalui enzim dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel bakteri. Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel bakteri, sehingga pembentukan dinding sel bakteri menjadi kurang sempurna. Selanjutnya ada mekanisme aksi dari saponin. Saponin memberikan efek antimikroba dengan membentuk kompleks polisakarida pada dinding sel. Interaksi saponin dengan dinding sel akan menyebabkan rusaknya dinding dan membran sel hingga akhirnya bakteri lisis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian daun jambu biji Psidium guajavae, diekstraksi dengan metode maserasi dan dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder, diperoleh hasil ekstrak daun jambu biji atau Psidium guajavae memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid. Aktivitas antibakteri ekstrak daun jambu biji ditunjukkan dengan adanya daya hambat terhadap bakteri Escherichia coli dengan rata-rata konsentrasi 10% dengan diameter 10,7 mm termasuk kategori kuat. 15 pada konsentrasi 15%, diameternya 13,3 mm termasuk kategori kuat, dan 20% diameternya 17,5 mm termasuk kategori kuat. Kontrol positif amoxicillin 13 mm dan kontrol negatif 0 mm. Didapatkan hasil uji ANOVA menunjukkan nilai P sama dengan 0,000, bahwa terdapat perbedaan signifikan antar semua perlakuan dengan kontrol positif. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji efektif menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut dikarenakan diameter zona hambat ekstrak lebih besar dari kontrol positif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.